Hanya mereka yang memenuhi syarat yang dapat menjadi pasukan elit di Indonesia. Hal itu wajar, mengingat tanggung jawab yang begitu besar, yakni untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara dan penegakan hukum. Salah satu cara yang dilakukan untuk menjaring individu yang terbaik adalah dengan menetapkan prosedur latihan dan seleksi yang ketat, serta menantang dari segi fisik dan mental. Tak hanya menguji ketahanan fisik, latihan itu juga dilakukan sebagai bentuk uji ketahanan mental. Lalu seperti apa beratnya latihan pasukan elit tersebut? Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum like dan subscribe, klik dulu tombol like dan subscribe di bawah ini. Agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari kami, karena like dan subscribe itu gratis. Serta dengan membagikan video ini ke teman-teman kalian, jadilah orang yang tidak ketinggalan berita dan mempunyai wawasan luas. 1. Kopassus. Pendidikan Kopassus dijalani selama 7 bulan. Mereka akan menjalani pendidikan 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Selama itu pula, siswa tak bisa berhubungan dengan keluarga, kerabat, dan teman. Mereka juga tak mendapat hari libur. Sistem gugur diterapkan dalam pendidikan komando. Jika siswa gagal, tak kuat atau menyerah selama pendidikan, secara otomatis mereka akan diberhentikan dalam pendidikan. Jadi, selama 7 bulan itu, mereka akan sering berhadapan langsung dengan para pelatih di Batu Jajar, Situ Lembang, Cilacap, dan Nusa Kambangan. Latihan fisik selama pendidikan komando juga sangat berat. Tak bisa sembarang orang mengikuti latihan ini. Mereka harus memiliki rasa juang tinggi, dan tak menyerah. Salah satu latihan terberatnya adalah jalan kaki, yang merupakan latihan akhir, tahap gunung, hutan, dan mengawali tahap latihan rawa laut di pantai Cilacap. Jalan kaki ini dilakukan sepanjang 500 km, atau dari Batu Jajar hingga Cilacap. Wajar saja, banyak yang menyerah dalam latihan ini. Dalam satu hari, mereka harus menempuh jarak sekitar 50 km, menelusuri bukan jalan raya. Diawali dengan bangun jam 4 pagi di Batu Jajar, mempersiapkan diri, beribadah, dan memasak sendiri untuk makan hari, atau bekal hari itu. Kemudian, pukul 5 pagi, mereka berangkat, dan terus berjalan hingga sekitar pukul 5 atau 6 sore setiap harinya. Sesampainya di Cilacap, mereka tak beristirahat. Mereka melanjutkan latihan rawa laut, dan diakhiri dengan latihan pelolosan, dan uji kerahasiaan. Latihan-latihan itu dianggap berat, karena siswa selama 6 jam, dianggap sebagai tawanan oleh pihak musuh, dan terus mendapat deraan fisik, sambil mempertahankan samaran yang diberikan. 2. Kopaska. Dengan misi-misi yang diemban Kopaska tergolong sangat berat, dan berbahaya. Tak mengherankan, jika pendidikan dan pelatihan, untuk membentuk prajurit berkualifikasi, juga berat dan sangat menantang. Siswa pendidikan komando pasukan katak disingkat di Kopaska harus melalui berbagai tahapan pendidikan, seperti tes ketahanan air, psikotes khusus, tes kesehatan khusus bawah air, dan berbagai tes jasmani lainnya. Di Kopaska diawali dengan indoktrinasi, dan gemblengan fisik yang luar biasa, untuk mencapai keahlian khusus, menyelam, dan pertempuran bawah air. Selanjutnya adalah pembinaan kelas selama 2,5 bulan, ditambah praktik selama 1 bulan. Teori yang didapat antara lain, pengintaian pantai, demolisi, dan sabotase. Daerah latihan pendidikan Kopaska pada fase ini adalah seputar pantai wilayah Gresik, atau pantai di daerah pusat latihan tempur marinir, Karangtekok, Situbondo, Jawa Timur. Namun demikian, meskipun bersifat pembinaan di ruang kelas, para siswa tetap diwajibkan lari, dan berenang, baik dalam kolam maupun laut. Tahap berikutnya
adalah materi pendidikan komando. Pada tahap ini, para calon anggota pasukan katak dihadapkan pada materi perang darat dan peperangan non-konvensional. Pada beberapa submateri, yaitu perang hutan, perang jarak dekat, navigasi, sea and jungle survival, baca peta, pengenalan berbagai senjata api, daki serbu, mountaineering, combat SAR, intelijen tempur, serta bela diri tangan kosong. Pasukan katak dalam setiap aksinya kadang beregu, namun mereka juga terlatih secara individual untuk sabotase dan penyusupan yang memang tidak bisa dilaksanakan dalam tim. 3. Pashas. Pasukan elit berikutnya yakni korps, pasukan khas, atau Pashas yang dimiliki oleh TNI AU. Pashas adalah pasukan tempur yang bersifat infanteri, dengan format organisasi tempur yang khas bagi kebutuhan matra udara. Pashas memiliki moto, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadakjana, yang berarti, bekerja tanpa menghitung untung dan rugi. Pasukan ini memiliki kemampuan terjun payung militer. Ciri khas pasukan elit ini yaitu pada baret warna jingganya. Pashas lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1947, ditandai dengan penerjunan 13 anggotanya, dengan pesawat Dakota RI-002 di kota Waringin, Kalimantan Tengah. Sama seperti pasukan elit yang lain, Pashas juga mengalami banyak pergantian nama. Awalnya, pasukan ini bernama Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat. Pada 1985, namanya berubah menjadi Pusat Pasukan Khas Puspashas. Selanjutnya, tahun 1997 berubah menjadi Korps Pasukan Khas, atau yang disebut Korpashas. 4. Brimob. Korps Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia, atau lebih dikenal dengan Korps Brimob Polri, merupakan unit tertua yang ada dalam organisasi Polri. Jika di dunia internasional, dikenal sebagai SWAT. Tugas Korps Brimob Polri seringkali berisiko tinggi. Hal ini yang membuat latihan-latihan Brimob selalu menegangkan. Seperti momen di mana para Brimob Polri tengah latihan perang yang sangat mengerikan. Mereka ditembaki terus-menerus oleh pelatihnya. Korps Brimob Polri merupakan kesatuan operasi khusus yang sifatnya paramiliter. Brimob Polri dilatih untuk memiliki kekuatan semi-militer, yang fungsinya serupa dengan militer profesional di Indonesia. Berbagai tugas utamanya berisiko tinggi, yang cukup membahayakan nyawa. Tugas itu diantaranya penjinakan bom, disingkat EOD, penanganan terorisme domestik, penyelamatan sandera, pencarian dan penyelamatan atau SAR, penanganan kerusuhan, dan penegakan hukum berisiko tinggi lainnya. Organisasi Polri 1 ini tergolong sebagai unit taktis polisi, dan secara operasional bersifat kesatuan senjata dan taktik khusus.